Saya bepergian ke luar negeri bukan karena saya nggak cinta dengan Indonesia, tapi karena tiket pesawat domestik itu mahal banget. Bahkan paling mahal di Asia Tenggara. Pak Luhut aja sampai bilang kalau harga tiket pesawat domestik di Indonesia itu termahal kedua setelah tiket pesawat domestik di Brazil. Banyak juga yang komen di channel saya kalau mereka itu harus terbang ke Malaysia dulu atau ke Singapura dulu, baru lanjut terbang ke tempat tujuan. Karena kalau mereka beli tiket penerbangan domestik langsung, misal dari Medan ke Jakarta, itu harganya bisa 2 kali lipat lebih mahal daripada kalau terbang ke Kuala Lumpur dulu, terus dari Kuala Lumpur terbang ke Jakarta. Harga tiket Jakarta-Bali aja kurang lebih sama, atau kadang malah lebih mahal daripada harga tiket Jakarta-Singapura atau Thailand. Lagi mana pariwisata kita mau maju dan berkembang ya, kalau akses untuk ke sana aja itu nggak kebeli oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Pemerintah kita itu pinternya di luar nalar atau gimana sih? Membangun infrastruktur sana-sini agar akses ke tempat wisata selain Jawa dan Bali bisa berkembang dan diminati wisatawan domestik, tapi mereka melupakan satu hal, bahwa kita itu negara kepulauan. Untuk bisa nyeberang pulau itu, pilihan cepatnya ya naik pesawat, tapi kalau harganya melejit tinggi dan tiket pesawat ke luar negeri justru lebih murah, ya jangan salahkan kita yang akhirnya lebih milih menghabiskan uang kita di luar negeri. Akhirnya banyak bangunan-bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya yang diperuntukkan untuk tujuan wisata jadi terbengkalai, rusak, tidak beroperasi karena sepi peminat yang akhirnya tidak ada pemasukan. Investor jadi enggan membangun akomodasi, restoran, atau tempat hiburan lainnya di lokasi tersebut karena sepi pengunjung. Salah satunya ya akibat dari mahalnya tiket pesawat penerbangan domestik. Harusnya kan yang jadi pertimbangan utama itu bagaimana orang-orang dari ujung Sumatera bisa ke Lombok, ke Labuan Bajo, ke Sulawesi, ke Papua, dan ke pulau-pulau lainnya dengan harga tiket pesawat yang wajar, agar anggaran yang sudah digelontorkan untuk pembangunan sarana prasarana kegiatan wisata di pulau-pulau lain di Indonesia itu nggak mubadir. Saya sebagai lulusan sarjana pariwisata AMTA Yogyakarta sedikit banyak mengerti problematika yang dihadapi oleh para pegiat pariwisata, dan salah satunya ya harga tiket domestik yang mahalnya udah kelewatan. Budget terbesar yang jadi pertimbangan oleh para wisatawan sebelum mengunjungi suatu tempat atau suatu negara adalah biaya transportasi, dan dalam hal ini adalah tiket pesawat. Karena itu hitungannya per orang dikali 2. Karena kan PT ya. Dan rata-rata orang yang mau liburan itu kan pastinya mau sama keluarga, sama anak atau sama istri. Ya iya sih, ada yang solo traveling atau perginya bareng teman-teman. Tapi justru yang sudah berkeluarga ini yang bakal mikir-mikir kalau harga tiketnya terlalu mahal. Pemerintah kayaknya nggak mikir sampai situ, bahwa orang-orang yang liburan itu kebanyakan sama keluarga, sama suaminya, sama istrinya, sama orang tua atau sama anaknya. Dan faktor pertimbangan utama adalah harga tiket pesawat, karena mereka harus beli tiket pesawat pulang pergi dikali jumlah keluarga yang mau ikut liburan. Kalau harga tiket pesawat tetap dibiarkan tinggi seperti ini, ya jangan salahkan kita kalau kita lebih milih menghabiskan uang kita di luar negeri. Saya sudah ngumpulin beberapa informasi dari berbagai sumber. Ternyata ini yang bikin tiket penerbangan domestik jadi lebih mahal daripada tiket penerbangan internasional. Jadi semua beban pajak, biaya operasional, itu semuanya dibebankan ke tiket kita. Bersumber dari TV One, Pak Budi Joyo Santoso selaku perwakilan dari KPPU memaparkan kenapa harga bahan bakar pesawat atau aftur itu menggunakan harga batas tertinggi. Kita juga sudah pakai aftur lokal, tapi anehnya kok masih dibebankan PPh impor? Kan itu nggak relevan ya, padahal sudah lebih dari 90% pakai aftur produksi lokal. Masa iya kena pajak impor? Kan aneh banget itu. Dan ini sudah berlangsung selama sekitar 5 tahun, tidak ada evaluasi mengenai pembebanan PPh impor penggunaan aftur lokal yang sudah lebih dari 90% itu. Menurut pengamat penerbangan Pak Alvin Lee saat wawancaranya dengan CNN, ada beberapa komponen yang bikin tiket pesawat domestik jadi semahal sekarang. Dari pembebanan PPN 11%, service charge di bandara sebesar 170.000 yang dibebankan ke tiket kita, biaya sewa kantor maskapai seperti check-in counter, bahkan listrik yang dipakai maskapai itu wajib belinya dari bandara, di mana tarifnya jauh lebih mahal daripada tarif listrik kalau beli langsung dari PLN. BBM kendaraan operasional bandara juga wajib beli dari bandara, yang harganya jauh lebih mahal daripada kalau beli BBM dari Pertamina. Itu kan sudah monopoli ya. Anehnya lagi, kalau pesawat dengan tujuan internasional isi afturnya di Bandara Indonesia,
itu nggak kena pajak 11%, tapi kalau pesawat dengan rute domestik, justru pengisian bahan bakar atau afturnya dikenakan pajak 11%. Dan Pak Alvin juga bilang, sebenarnya maskapai justru tidak untung banyak, bahkan cenderung merugi. Makin kesini, makin kesana kan? Pak Alvin menegaskan bahwa pemerintah harus menstop monopoli pengelolaan bandara oleh BUMN. Karena sebenarnya harga tiket pesawat domestik ini bisa ditekan jadi lebih murah lagi kalau ada beberapa komponen-komponen yang tidak dibebankan ke konsumen. Kita tunggu aja deh kabar baiknya. Sebagai insan pariwisata yang mendukung perkembangan dan kemajuan industri pariwisata dalam negeri, saya berharap ada kabar baik mengenai harga tiket pesawat tujuan domestik agar kita sebagai penikmat pariwisata bisa menjelajahi keindahan Indonesia sampai pelosok negeri. Selain untuk tujuan wisata, kita yang jauh di perantauan juga jadi bisa sering pulang ya, nengokin keluarga di kampung halaman kalau harga tiket pesawat domestik bisa normal kembali. Terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian untuk menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.